pada tumbuhan daun Bambusa sp atau daun bambu termasuk dalam kelompok monokatil karena tak mempunyai kambium, perbatangannya tak bercabang, kemudian bagian akarnya adalah serabut. Baik, daun bambu atau Bambusa sp termasuk daun yang lengkap karena memiliki ketiga syarat sebagai daun lengkap, yaitu memiliki upih atau pelepah daun. Baik, ini pelepah daunnya, ini pelepah daunnya atau kita sebut sebagai vagina. Kemudian tangkai daun, ini tangkai daunnya atau yang kita sebut dengan petiolus. Kemudian helaian daun atau yang kita sebut helaian daun, ini helaian daunnya yang kita sebut lamina. Kemudian bangun daun atau circumscription pada daun bambu atau Bambusa sp, yaitu termasuk bangun lancet atau lanceolatus karena bagian terlebar berada di tengah-tengah helaian daun, Kemudian ujung daun atau apex foli pada daun bambu atau Bambusa sp adalah runcing. Ini kita lihat teman-teman, runcing atau kita sebut dengan akutus. Kemudian tepi daun atau margol foli pada daun bambu atau Bambusa sp adalah rata. Baik, kita lihat dia rata atau yang kita sebut dengan integer karena tepi daun pada pangkal hingga ujung bertepi rata. Baik, kita lihat sini bertepi rata. Kemudian pangkal daun atau basis foli pada daun bambu atau Bambusa sp, yaitu pangkal daun pada bambu atau Bambusa sp adalah runcing atau akutus. Kemudian tulang daun atau venation pada daun bambu atau Bambusa sp adalah bertulang sejajar karena mempunyai satu tulang di tengah yang besar memujur daun, sedangkan tulang lainnya jelas lebih kecil. Baik, jelas lebih kecil. Sedangkan tulang-tulang yang lainnya lebih kecil dan nampaknya semua mempunyai arah yang sejajar. Baik, ini arahnya yang sejajar. Kemudian permukaan pada daun bambu atau Bambusa sp itu dia berbulu kasar. Baik, dia berbulu kasar atau hispidus karena kalau kita raba dia itu akan terasa kasar di tangan. Kemudian daging daun atau intervenium pada daun bambu atau Bambusa sp adalah seperti kertas. Ini baik, kita lihat kalau kita goyangkan dia berbunyi seperti kertas. Atau Papiraceus atau Cartaceus karena tipis tetapi cukup tegar. Kita lihat kan, daunnya tipis, kemudian daunnya cukup tegar. Kemudian warna daun pada daun bambu atau Bambusa sp ini kita lihat bersama, dia berwarna hijau tua. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang penjelasan karakterisasi daun Citrus maxima yang dimana kita kenal dengan daun jeruk bali, dimana daun tanaman jeruk bali ini atau Citrus maxima merupakan daun tunggal yang karena tanaman ini merupakan tanaman dikotil. Selanjutnya daun jeruk bali ini berbentuk bulat telur atau elips. Kita lihat bersama pada contoh daun ini dia berbentuk bulat telur atau elips. Kemudian
kemudian dengan ukuran bisa mencapai 5-20 cm dan 2-12 cm. Kemudian pangkal dari daun Citrus maxima ini atau daun jeruk bali ini dia bundar. Kita lihat pada contoh dia membundar. Kemudian tepi daun rata dari Citrus maxima ini ada yang rata, ada juga yang beringkit dangkal. Tapi yang contoh ini daunnya beringkit dangkal, bukan rata. Selanjutnya ujung daun dari Citrus maxima atau daun jeruk bali dia itu lancip, tapi lancip ada juga yang tumpul. Tapi di sini kita lihat bersama ini ujung daun dari Citrus maxima ini dia tumpul. Kemudian permukaan daun ini dia ada bintik-bintik kelenjar minyak. Mana ya? Seperti ini. Dia ada bintik-bintik kelenjar minyak. Kemudian tangkai dari daun Citrus maxima ini dia bersayap. Kita lihat bersama di sini bersayap melebar, dapat mencapai sampai 7 mm. Kemudian tulang daun dari Citrus maxima ini dia berbentuk menyirip. Kita lihat bersama ini berbentuk menyirip. Kemudian untuk warna dari daun tersebut, kalau dia pada bagian bawah dia berwarna hijau kekuning-kuningan. Kita lihat bersama kalau dia permukaan bawah dia berwarna hijau kekuning-kuningan, sedangkan dia pada bagian permukaan atas dia berwarna hijau agak suram. Daun jeruk bali atau daun Citrus maxima ini merupakan daun yang tidak lengkap, di mana daun ini hanya memiliki helaian daun dan tangkai daun. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tata letak pada daun jeruk bali atau nama ilmiahnya yaitu Citrus maxima, di mana setiap nodus itu terdapat satu daun. Contohnya pada nodus pertama dia terdapat satu daun, kemudian nodus kedua dia juga terdapat satu daun. Selanjutnya jarak antara nodus satu dengan nodus lainnya itu dia disebut dengan internodus. Baiklah, sebelumnya teman-teman telah mengetahui bahwa untuk menghitung rumus daun itu hanya terdapat pada tipe daun atau filosofis letak daun. Tipe pertama yaitu folio sepasang, yang dimana tipe daunnya itu melebar kayak seperti daun ini. Di sini kita akan menghitung rumusnya. Baik, saya akan menentukan rumus daun pada Citrus maxima atau daun jeruk bali. Pertama-tama kita akan menentukan titik tolak daun. Baik, titik tolak daun di sini saya mengambil ini sebagai titik tolaknya. Kemudian kita bisa menentukan titik tolaknya yang mana saja sesuka kita. Kemudian karena tiap daun itu hanya memiliki satu rumus daun saja. Baik, ini kita tandai dengan 0. Kita tandai dengan 0. Kemudian kita tandai dengan 0. Kemudian titik akhir itu yaitu kita tentukan titik akhir yang sejajar dengan titik tolak daun pertama tadi. Titik akhir daun yang sejajar ini dia akan membentuk satu garis ortostik. Dia akan membentuk satu garis ortostik yang lurus. Jadi daun di sini kita beri tanda Z. Kita beri tanda Z biar lebih mudah ya teman-teman. Selanjutnya daun di sepanjang ortostik ini kita
kita beri tanda daun di sepanjang satu garis ortostik ini, kita beri tanda 1 sampai pada daun terakhir, di mana daun titik akhir yang kita beri tanda Z. Kemudian jadi rumusnya itu yaitu A per B, di mana A itu merupakan jumlah spiral yang melingkar, pada daun. Kemudian B itu merupakan jumlah daun yang dilewati dari jumlah daun spiral tadi. Kemudian kita akan menentukan tata letak melalui bagan, karena tadi kita sudah dapatkan rumus. Selanjutnya kita akan menentukan rumusnya melalui tata letak bagan. Baik, di sini kita akan menentukan tata letak melalui bagan, karena kita tadi kan sudah menemukan rumusnya, yaitu A per B sama dengan 2 per 5, yang mana artinya 5 ini merupakan daun yang telah dilewati. Jadi ada 5 garis ortostik. Baik, di sini kita akan umpamakan langsung pada tabung atau batang dari tumbuhan daun jeruk ini. Jadi di sini ada 5 garis ortostik. 5 garis ortostik yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita akan meletakkan tata letak daun pada tabung ini. Untuk pertama-tama kita akan menggambarkan daunnya yang telah kita temukan pada rumus sebelumnya. Baik, di sini yang pertama kita akan menggambar ini yang pertama, kemudian yang kedua, jadi di sini kita sudah menggambar daun tersebut. Di sini ada 5 daun yang seperti yang kita sudah dapatkan tadi. Di sini kita tulis 0, kemudian sini 1, 2, 3, 4, 5. Kita tambahkan satu lagi supaya lebih dipermudah, agar dapat dipermudah. Kenapa gambarnya terbalik? Karena daun itu kita bisa umpamakan sebagai persegi terbalik. Kemudian ini merupakan daun yang telah dilewati. Kita akan membuat garis spiralnya atau spiral genetik. Baik, di sini kita akan membuat garis spiral atau spiral genetik. Kita mulai dari titik tolak yang tadi yang kita beri tanda 0. Jadi pada daun yang titik tolak tadi yang kita beri tanda 0 sampai ke daun 5 atau yang kita beri tanda Z, ini merupakan satu garis ortostik. Kita lihat bersama, ini merupakan satu garis ortostik, yang mana A itu
itu merupakan titik tolak, merupakan jumlah daun spiral yang telah kita lewati. Kemudian B itu merupakan banyak daun yang kita telah lewati, yaitu banyak daun itu daun yang telah kita lewati itu 5. Kemudian rumus divergensinya yaitu A per B kali 360 derajat, dimana kita dapat tadi bahwa A per B itu 2/5 kali 360 derajat. Nah, hasilnya itu 2/5 kali 360 derajat itu 144 derajat. Artinya dari jarak daun pertama ke jarak daun kedua itu membentuk sudut 144 derajat. Lebih gampangnya kita akan membuat diagram daun. Baik, kita akan membuat diagram daun dari rumus daun yang kita telah dapatkan tadi. Rumus yang kita telah dapatkan tadi itu yaitu kan 2/5. Ini yang 2/5. Terus divergensinya itu kan A per B kali 360 derajat, yang ini A per B kali 360 derajat. Artinya setiap satu daun ke daun berikutnya itu akan membentuk 360 derajat. 360 derajat ini. Di sini kita akan menggambar diagram daunnya terlebih dahulu. Jadi saya telah menyiapkan polanya terlebih dahulu. Ini polanya. Kemudian kita akan menggambarkan diagram selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti itu diagram daunnya. Jadi kemudian setelah kita buat diagram daunnya, kita akan membuat jari-jari dari diagram daun. Jari-jari dari diagram daun ini adalah garis ortostik dari daun tadi. Baik, kita akan membuatnya. Sudah kan, kita di sini sudah membuat garis jari-jarinya. Di sini ada sebanyak 5 garis, 1, 2, 3, 4, 5. Itu. Kemudian selanjutnya kita akan menempatkan daun-daun tadi yang ada di bagian sini, kita pindahkan ke sini. Setelah kita akan meletakkan daun pertama, yaitu di sini, dimana yang kita beri tanda dengan 0. Jadi jarak dari daun pertama ke daun selanjutnya itu harus melewati satu garis ortostik ini. Kemudian lingkaran ini kita umpamakan buku-buku pada batang. Kemudian ini adalah garis ortostiknya, garis ortostik. Artinya satu daun ke daun berikutnya itu harus melewati satu garis ortostik. Kita akan memberikan tanda daun dari sini, kita akan pindahkan ke sini. Kita akan menghitungnya. Di sini kita akan
melabelinya dengan daun melewati 2 garis spiral. Kita hitung dari sini, garis spiral, 2 garis spiral, 1, 2. Kemudian 1, 2. Jadi kita telah melabeli. Di sini kita akan melabelinya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kita telah melabelinya kan. Nah, ini bisa terlihat ya teman-teman. Jadi dari daun titik tolak ini satu garis ortostik itu sejajar dengan pada daun titik akhir yang kita beri label yaitu Z, Kemudian selanjutnya kita akan membuat garis spiral seperti pada bagian ini kita akan membuat spiral. Usahakan dia tidak akan melewati buku-buku pada batang ini. Setelah kita mengusahakan agar tidak terlewati daripada buku-buku ini, jarak dari titik tolak daun ini ke daun selanjutnya itu sebesar 2/5 kali 360 derajat, yaitu 144 derajat. Artinya dari daun pertama ke daun selanjutnya membentuk 144 derajat. Mengapa dia melewati satu garis ortostik, dia itu 144 derajat. 144 derajat ini karena setengahnya dari 144 itu derajat itu yaitu 72 derajat. 72 derajat itu terdapat dalam satu jari-jari yang ini, satu jari-jari 72 derajat. Selanjutnya jika kita perhatikan untuk rumusnya itu A per B, kemudian 1/1, 1/2, kemudian 1/2 kemudian 1/2. Untuk rumusnya itu jika kita perhatikan dari rumus 2/5 ini setiap satu bagian daun itu satu tumbuhan dia kan dapat satu rumus dan akan berulang sampai seterusnya. Di sini dari rumus yang kita perhatikan dari rumus 2/5 ini, dari jarak titik 0 pada titik akhir itu kan 2/5, dia
daun ini akan berulang, rumus daun ini akan berulang dari baik itu pembilang atau penyebutnya, dia akan berulang terus sampai seterusnya. Kemudian dia akan membentuk deret Fibonacci, yang mana deret Fibonacci ini seperti ini. Ini 1/2 ditambah 2/5, yaitu 3/7. Kemudian 2 ditambah 3 yaitu 5. Kemudian 5 ditambah 7 12. Kemudian 3 tambah 5 yaitu 8. Kemudian 7 tambah 12 yaitu 19. Jadi dari sini ini disebut karena dia rumus daun ini baik pembilang atau penyebutnya akan berulang terus menerus hingga ke daun akhir. Jadi ini disebut deret Fibonacci. Baik, sekian dari saya mengenai pemaparan mengenai karakterisasi daun dan menentukan rumus daun dari daun Bambusa sp atau kita kenal dengan daun bambu, kemudian Citrus maxima atau daun jeruk Bali. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum